Ya, Anda masih diinterupsi. Saya mau tanya terkait dengan bagaimana kemudian penelitian Anda akan terus Anda lanjutkan meskipun Anda belum melihat sosok asli ijazah itu. Penelitian saya udah selesai dari bulan Agustus 2025 lalu. Jadi sebenarnya udah selesai. Apa yang menjadi tugas saya itu udah selesai. Kenapa saya terus hadir itu ya karena memang saya dilaporkan kan. Udah ya, dibukukan lagi ya. Udah jadi buku dan itu sudah menjadi bukti ilmiah. Jadi saya sebagai intelektual publik udah menunaikan tugas saya. Jadi udah selesai. Dan seharusnya. Kembali dikatakan lagi berapa persen ketidakpalsuan itu, Dok? Ya. Penelitian saya terbaru ya terkait dengan penggunaan fax namanya facial action coding system yang terkait dengan foto ini ya, terkait dengan foto ini secara apa namanya ilmu teknologi ya namanya fax itu 92,37% dan itu sudah saya presentasikan ketika saya menjadi ahli di CLS dan itu sudah menjadi bukti hukum ya yang bisa dipakai untuk kala ada sidang-sidang berikutnya lagi. Jadi itu bagian foto secara spesifik saja ya? Ya, foto kan memang. Belum yang lain-lain ya? Enggak, saya kan memang domain saya sebagai dokter ya, sebagai praktisi apa namanya neuroscience, behavior dan juga saya menguasai ilmu anatomi ya udah ini aja. Jadi dari spesimen ijazah, artefak-artefaknya itu orang lain aja yang meneliti, termasuk Mas Roy Suryo sebagai ahli telematika. Saya cukup meneliti foto ini saja. Dan itu sudah terbukti 92,37%. Kayaknya bukan cuma foto, materai juga. Oh ya, materai Prof. Ci kan, Prof. Ci yang ahli. Ya. Mbak Ade, 90% lebih loh itu. 92,37%. Ya. Ya. Cukup tinggi, Bang. Ya. Sangat. Itu menurut tak terbantahkan secara scientific base. Gitu loh. Itu menurut Dokter Tifa, kita juga tidak mengerti tentang ilmu itu. Ya kalau misalkan memang digunakan, ya monggo silahkan. Tetapi yang perlu saya tanamkan di sini bahwa tidak bisa juga kita melihat foto kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan kan? Oh siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang begitu. Jadi artinya kan tidak ada yang bilang begitu loh. Jejak digital yang kita punya. Ya jejak digital. Jejak digital yang kita punya ada. Nah, ada bilang, jadi artinya mengatakan bahwa kemudian tidak jadi pernah memeriksa, mengatakan ceritanya? Kecil dan lain-lain sebagainya kan itu hal yang saya anggap penelitian apa yang digunakan. Udah pernah meneliti otaknya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai ke kuburan. Dr. Tifa katakan tidak pernah mengatakan itu. Ini sudah abad 21 loh Mas. Aduh Anda tuh. Kita tunggu sini. Boleh Loh iya nggak ada masalah. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Sekarang konteksnya, ya. Sekarang konteksnya apa itu? Kita sedang tidak bicara tentang ijazah. Jadi kita kan berbicara cara memahami sesuatu itu tidak seperti itu. Mau meneliti kekuburan. Iya, kan konteksnya ya interupsi ya. Interupsi karena Anda menyampaikan itu ya. Jadi bahwa datang ke kuburan yang tidak ada hubungannya. Itu konteksnya apa? Bicara apa? Konteksnya apa? Sebagainya mengatakan konteksnya apa? Ya, sambung dan lain sebagainya. Ini kan hal yang tidak terhormat menurut itu saya. Kontekstual. Ya kan itu keluar dari pada konteks penelitian. Pada saat itu kita tidak sedang menyatakan tentang ijazah. Kita sedang menyatakan tentang uang. Ini bagaimana beliau memberikan penjelasan tentang berapa banyak utang negara selama 10 tahun, ya kan? Nah makanya Mas Andi ini harus pintar sedikit. Jangan semuanya dikasangkut pautkan. Yang sesuai dengan penelitian kita. Sebenarnya jadi maksud Anda masih fokus terkait dengan pasal penyebaran nama baik tadi, Bang? Oh iya pasti. Kaitannya selalu di situ. Selalu di situ kaitannya. Intinya ini selain ingin mendowngrade Pak Jokowi, itu juga memang penghinaannya sudah bertubi-tubi kok. Untungnya lah dilaporkan di tanggal 12. Kalau kesininya lagi dijadikan barang bukti atau ada laporan baru dari Pak Jokowi, katakanlah seperti itu, buktinya lebih banyak lagi. Sebentar itu. Jadi maksud Anda, misalkan kita tidak bicara dalam satu konteks, gitu loh, jadi Anda masih konsisten bahwa penelitian dan penghinaan itu berbeda? Berbeda. Oke. Kalau penelitian saya akui, Bu Tifa hebat di dalam neuroscience. Oke. Ya kan, silahkan. Tetapi kan tidak bisa kita mencampur adukan data. Kapan kita bicara sebagai seorang peneliti? Kapan kita bicara sebagai seorang aktivis? Saya tanya dulu, apakah datang ke kuburan itu penelitian juga? Oh bagian. Ya kan, diakui. Loh, bagian. Selain kita takziah,
Udah pernah takziah belum? Nah, Kan belum kan? Nggak usah tanyakan kita tadi. Saya cuma nanya gampang kok bisa dijawab saya aja pertanyaan sama loh. Ibu Diva. Kita Betul ini nggak datang ke kuburan sebentar, gitu loh. ya interupsi ya. Nah, Kita silakan. sebagai manusia itu punya banyak dimensi, ya. Nah, Kita dimensi sebagai apa apa? lagi nih? Misalnya Mas Dimensi Adi. apa lagi? Sebentar, saya mau cerita. Iya. Saya Silakan. mau berikan penjelasan. Kasih kesempatan kepada Dr. Tifa, silakan. Manusia itu punya banyak dimensi. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai aktivis, kita Tidak sebagai ada hubungannya, peneliti, Bu Tifa. kita sebagai orang yang punya profesi tertentu. Iya, tidak Kita ada punya hubungannya banyak sekali itu hal kuburan, yang bisa Bu. kita lakukan dalam satu waktu. Gitu Ini loh. udah out of context. Kita lagi bicara apa? Ini interupsi topiknya Penelitian. apa? Kita membahas Iya, terkait kan, dengan penelitian. sebenarnya. Jadi orang ini kalau sudah tidak punya argumentasi, dia bawa di luar kemana-mana. daripada pencarian kebenaran Anda itu saya katakan bahwa itu ngawur. Bahaya next kalau Baik. kalau undang orang itu Anda yang secara advokatnya Pak Anda Jokowi secara berdua. hukum melihat ini seperti apa, Bang Al-Katiri, Yang mana? untuk kedepannya? Selalu Yang mana? Yang masalah Untuk kedepannya tadi dikatakan bahwa sempit apa yang mana? penelitian kemudian juga Enggak, penghinaan. pemahaman saya, artinya kata-kata itu kecil itu dalam arti dalam memahami satu itu sempit pemikirannya. Karena itu kan satu konteks, nggak bisa sendiri. Ya kan kalau orang bilang seperti wah ini pikirannya terlalu sempit. Kalau Ya, kita seperti itu. berbicara otak, Bang, itu penelitian, Bang. Oh enggak Otak dong. kecil itu Tidak, dan dia besar tidak itu ngomong berarti hasil ada penelitian. sains di dalam situ. Kita bisa memastikan Dia secara tidak fisik ngomong bahwa hasil otak itu penelitian. kecil gitu loh. Tapi tidak itu ngomong bukan hasil penelitian. perumpamaan gitu loh. Kan tidak ngomong hasil penelitian. Kan Oke, apa beliau selalu mengatakan bahwa beliau adalah peneliti publik. Loh, tetapi dalam hal ini- peneliti publik. Dan kalau peneliti publik berbicara, kita ini secara masyarakat, oh peneliti Loh, berarti kita- udah pernah oke. mengukur otaknya nih. Kita ini orang hukum kan tidak selalu ngomong hukum. Itu Oke. persoalannya. Kita kembali ke Apa tema, tadi Bang. bisa ditanya nggak jadi? Begitu. Kita kembali ke tema, Bang, sesuai dengan Apa? judul di interupsi pada malam hari ini. Apakah menurut Anda Oke. perkara ini akan berhenti atau justru akan berlanjut? Saya yakin berhenti. Berhenti. Karena ada sesuatu yang sebenarnya tidak mau diketahui oleh masyarakat. Buktinya dari sebelum ini. Apa yang tidak Ya seperti tadi ada apa namanya BAP daripada forensik dan sebagainya. Ya kan? Balik lagi ke Kalau situ itu sampai aja. ada, kami tahu kan kami connect-kan dengan penelitian. Tapi kalau connect-kan. berhenti Anda kehilangan kesempatan untuk Pak Jokowi hadir di persidangan loh. Loh, sangat kehilangan. Kalau Itu saya tidak apa-apa berarti. Ya nggak Loh, apa-apa tapi juga. kan kita sudah kembalikan itu skenario Allah saya katakan. Iya. Makar Allah lah, bukan makar skenario Allah. Rencana Allah kalau menghendaki ini memang berhenti di sini. Ya sudah. Tapi kalau jalan pun kami siap. Bahkan sebagian dari lawyer itu malah kaget loh kok begini. Karena Ngapain semuanya kita sudah siap gitu ya? Kami sudah siap dengan sekian bukti-bukti yang dari sononya maupun yang kita dapat dari luar dan sebagainya, contohnya seperti foto, kemudian materai, kemudian transkrip. Jadi kami tuh nggak langsung ke ijazah loh nanti. Jadi 712 katanya kemarin ditemukan 712 pada waktu Prapit, bukan 711. Itu satu per satu kita akan tanyakan. Termasuk yang katakan 13 ada identik dan sebagainya, perangkonya warna apa. Kalau sama-sama hijau berarti sarjana muda. Nah, itu yang terbaru tadi Itulah. Anda sampaikan ya. Karena yang S1 itu merah. Merah. Apa mungkin apakah asli atau tidak kan juga belum tahu. Barangkali palsu sama palsu Identik. Identik. Identik, Oke, gitu. baik. Ke Bang Rifai, Bang, menurut Anda perkara ini akan berhenti atau lanjut? Tadi kan kita saksikan bersama ya bagaimana begitu tajamnya perbedaan pendapat Ibu Tifa dengan tadi. Bang Ade. Abang Ade ya. Bagaimanapun kan ini juga mewakili sebagian masyarakat Indonesia. Artinya memang mau tidak mau agar ini selesai tuntas, maka cara konstitusional yang paling tepat adalah membawa ini ke proses hukum. Dan proses hukum yang sudah berjalan adalah proses pidana yang kemarin sampai tadi disidangkan di PN Jakarta Timur. Namun kita perlu menghormati hakim yang menghentikan pemeriksaan karena ada persoalan formalitas dakwaan. Tinggal kita tunggu jaksa apakah mengambil upaya hukum banding atau segera memperbaiki dan melanjutkan. Dan yang menarik juga satu di sini berdasarkan ketentuan pasal 75, manakala diperbaiki, ya jaksa hanya punya kesempatan satu kali memperbaiki. Tapi kalau memang setelah diperbaiki masih diajukan eksepsi, maka eksepsi ini tidak lagi dipertimbangkan. Kalau Dia berhenti, dibahas di kalau ujung, berhenti, kalau di berhenti putusan Pak akhir. Jokowi Jadi kehilangan menariknya kesempatan adalah- loh Bang untuk menunjukkan ijazah Menariknya asli. adalah justru kalau dia diperbaiki masuk, dia akan langsung jam ke pembuktian. Kata pasal Oh, 75. oke. Baik. Kalaupun ada eksepsinya lagi dari Bang Al-Katiri, itu menurut pasal 75 dibahasnya di putusan akhir. Ya, nah ini menarik. Jadi apa? Langsung masuk ke pembuktian dan kalau pembuktian seperti juga yang diharapkan oleh sebagian rekan-rekan Bang Al-Katiri,
Pak Jokowi dan masyarakat pada umumnya ingin juga mendengar langsung dari Pak Jokowi terkait dengan pendidikannya dan beliau akan menjelaskan di persidangan di bawah sumpah dengan membawa alat bukti yang dia miliki dan keterangan beliau pun bisa diuji oleh rekan-rekan advokat, oleh jaksa dan oleh hakim. Menurut saya inilah forum terbaik dan buat saya satu juga yang menarik adalah pertama kalinya seorang presiden berlaku seperti masyarakat biasa, hadir ke pengadilan, menghormati lembaga peradilan dan memohon keadilan kepada peradilan. Karena proses hukum juga harus dilakukan dengan hati-hati ya, Bang Arifah ya. Interupsi. Sedikit saja Bang, intinya. Boleh. Enggak, artinya begini, fakta-fakta tadi itu bukan hanya satu poin aja masalah KUHP baru, KUHP lama. Ya kan? Kalau cuman batal demi hukum itu semuanya batal. Jadi kalau emang ada baru, berarti harus fakta-fakta baru yang harus ditampilkan. Seperti itu kan? Kemudian Pak Jokowi hadir tidaknya itu begini, di dalam pemeriksaan itu kalau seseorang itu yang di BAP itu disumpah, maka bisa tidak dihadirkan, dilindungi oleh undang-undang. Pak Jokowi sebagai pelapor disumpah, bisa aja dia pegangan ini. Terus berkali-kali katakan saya akan hadir jika saya diundang. Oke. Seharusnya baik. kan saya akan hadir, saya akan datang kalau Baik. saya dicemarkan. Baik. Kok tunggu diundang? Oke, meskipun persidangan berlanjut, Dokter Tifa sudah siap ya? Bukan soal kita bicara siap nggak siap. Jalan saja apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prinsip saya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah hadir di interupsi. Pemirsa, proses hukum tidak boleh mengabaikan aspek formalitas dan juga ketelitian. Hukum acara hadir bukan sebatas birokrasi semata, melainkan benteng pelindung hak konstitusional warga. Hukum yang adil adalah hukum yang tegak di atas prosedur yang benar. Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.